Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Anggreni, NIM 22020118, Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terakhir saya, yaitu tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Pertama, yaitu fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Pertama, pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan, yaitu artikel ini telah tayang di Banjarmasin Post COID dengan judul Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Gambarnya nanti saya kasih lihat ya. Selanjutnya yaitu adalah mengenai ketidaktempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halang, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai TPP. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Dan selanjutnya yaitu bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua atau tak terhitung beberapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru menjadi permasalahan publik. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan, yaitu keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalaminya keterbelakangan sarana. Kehidupan letak geografis Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dan ini memungkinkan akan berdampak pada tidak merataannya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Faktor SDM atau sumber daya manusia, faktor ini sangat menemukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidikan akan memicu permasalahan pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah upaya penanggulangan permasalahan sistem pamong pendidikan oleh masyarakat atau orang tua dan guru, yaitu ke beberapa provinsi. Pertama, ada di SD kecil pada daerah terpencil, dan ada juga sistem guru kunjung dan SMP terbuka. Pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan itu, tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya adalah memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kurang tenaga pendidik, serta peningkatan SDM. Tenaga pendidik yang sudah ada, yaitu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena secara psikologi seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung dan sarana yang lengkap dan penuh dan semuanya ada. Selanjutnya itu nomor 2, daya tampung sekolah di Depok dan Jawa Barat. Artikel ini telah tayang di media Indonesia.com dengan judul Ribuan Siswa Tidak Tertampung. Ini videonya, ini fotonya. Dan faktor mempengaruhi perkembangan permasalahannya adalah laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan banyak anak-anak untuk bersekolah, sehingga pemerintahan belum dapat sepenuhnya menambahkan jumlah sekolah negeri dikarenakan faktor biaya maupun lokasi perkembangan di Indonesia yang akan dibutuhkan. Dan selanjutnya adalah upaya penanggulangan permasalahan. Penambahan pembangunan sekolah negeri, yaitu
Hal ini dilakukan untuk menampung peserta didik agar mereka dapat bersekolah di sekolah negeri dengan biaya yang lebih murah dibandingkan sekolah swasta. Setidaknya upaya ini dapat mengurangi angka putus sekolah di Indonesia, karena sangat banyak sekali di Indonesia ini anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu. Selanjutnya itu ketiga, kualitas pendidikan masalah utama Papua. Kualitas pendidikan masalah utama Papua. Artikel ini dimuat oleh CNN Indonesia Survei LIPI kualitas pendidikan masalah utama Papua, selengkapnya di sini ya. Ini gambarnya. Dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan masalah utama di Provinsi Papua. Hal tersebut berdasarkan penelitian oleh Caronge, orang lembaga pengetahuan Indonesia LIPI. Dan selanjutnya yaitu adalah faktor mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Keterbatasan budaya dan sarana juga mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam pendidikan karena kurangnya sumber daya manusia seperti pendidik, menyebabkan masalah pendidikan serta responden itu. Penduduk luar Papua menyatakan rendahnya kualitas pendidikan merupakan masalah utama. Permasalahan di bidang pendidikan semakin diperkuat dengan keinginan responden untuk memperbaiki sumber daya manusia, yaitu adalah SDM. Di Papua, bila menjadi pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu adalah upaya penanggulan permasalahannya. Yaitu adalah upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan serta peningkatan SDM, yaitu sumber daya manusia. Dan selanjutnya nomor 4 yaitu efisiensi mahalnya biaya pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas SDM di Indonesia. Artikel ini telah tayang di Kompasiana pada 27 Februari 2022 dengan judul Mahalnya Biaya Pendidikan yang Dampaknya Terhadap Kualitas SDM di Indonesia. Dan ini linknya dan ini gambarnya. Kompas 27 bulan 2 2022 meliputi berita tentang mahalnya biaya pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas SDM di Indonesia. Masalah banyak warga negara yang belum mendapatkan hak untuk merasakan pendidikan sebagaimana mestinya dan pengaruh terhadap SDM. Dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah kurangnya dukungan dari subsidi pemerintah. Subsidi sangat membantu para siswa dan kalangan bawahan. Namun karena lemahnya subsidi dari pemerintah yang kemudian berimbas kepada lemahnya SDM, sumber daya manusia, lemahnya pengawasan dan pengontrolan biaya sekolah, pungli. Masalah merajalela dan pungli ini di sekolah-sekolah yang mengatasnamakan biaya pendidikan. Dan selanjutnya yaitu adalah kurangnya efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan, belum berjalan dengan baik dalam hal manajemen pembiayaan. Dan upaya penanggulan permasalahannya yaitu adalah bantuan dari pemerintah, salah satunya pencairan dana atau bantuan dari pemerintah seperti bantuan KIP untuk keluarga yang kurang mampu atau dari kalangan ekonomi bawah. Dan peningkatan keamanan, pencegahan dapat dilakukan dengan menempuh berbagai cara seperti melakukan sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah. Upaya pencegahannya salah satunya adalah menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikannya tata kelola sekolah berintegritas.
Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kembali penggunaan data. Itu adalah dana. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efisien dan efisiensi. Dan selanjutnya itu adalah nomor 5. Efektivitas masalah pendidikan di Kota Kupang, NTT, Nusa Tenggara Tengah atau Timur. Dan artikel ini telah tayang di analisis dan refleksi kebijakan jam masuk sekolah pukul 5 pagi di Provinsi NTT. Dan ini linknya, yaitu ini gambarnya. Masyarakat dihebohkan kebijakan yang kontroversial yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait perubahan jam masuk sekolah SMA dan SMK dari pukul 7:15 menjadi pukul jam 5 pagi. Kebijakan ini awalnya berawal dari instruksi Gubernur NTT yang telah diterapkan mulai Senin 23 Februari 2023. Dan pemerintah Provinsi NTT ini menunjukkan berbagai kecacatan. Selain itu, kebijakan jam masuk ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, dan kemampuan akademik siswa. Jika diperiksa secara reflektif, kebijakan jam masuk ini juga bertentangan dengan konsep dan prinsip pendidikan humoristik yang diajarkan oleh pendidik terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Keterbelakangan budaya dan sarana. Karena masih dalam keadaan gelap, resiko kecelakaan tentu akan meningkatkan antara pukul 5 hingga 5.30 lewat Indonesia WITA. Banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan transportasi umum untuk pergi ke sekolah, sehingga kebijakan tersebut tidak akan efektif sebagai alternatif yang lebih ideal. Pelajaran sebaiknya dimulai pada pukul 6:30 pagi. Pada saat itu siswa sudah siap untuk menerima pengetahuan baru dan langit sudah cukup terang. Upaya penanggulangan masalahnya yaitu adalah inovasi dalam pendidikan, membangun fasilitas asrama bagi siswa yang dapat menjadi solusi yang signifikan. Tujuannya adalah agar siswa merasa lebih aman, disiplin, dan dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya asrama, potensi masing-masing siswa dapat dioptimalkan melalui berbagai program yang disediakan, lalu memberikan perhatian khusus dan penghargaan yang tinggi bagi siswa yang berprestasi juga menjadi bagian dan solusi ini, dan memberikan beasiswa dan kualitas yang lebih baik juga merupakan langkah yang diambil. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya yaitu adalah nomor 6. Efisiensi pendidikan di Purbalingga. Pada artikel ini, Purbalingga dengan judul Purbalingga terapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru 2022. Dan ini linknya dan ini gambarnya. Dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah beberapa faktor kesulitan dan penghambatan kurikulum Merdeka bagi guru adalah guru harus berlatih dan belajar menerapkan perkembangan paradigma yang baru, menyiapkan administrasi pelajaran layak dengan dasar kurikulum Merdeka, mensinkronkan aplikasi e-report sekolah penggerak, serta merubah mindset warga sekolah supaya mengaplikasikan pengajaran yang berkonsentrasi pada siswa. Tak hanya guru yang kesulitan, juga begitu banyak memiliki dampak negatif dan akibat kurikulum Merdeka tersebut. Dan upaya penanggulangan permasalahannya adalah
perubahan kurikulum. Dengan adanya kurikulum Merdeka memiliki keunggulan yang lebih sederhana, adanya terfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik, dan pastinya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Dan selanjutnya adalah nomor 7, yaitu pendidikan di Desa Pulau Seram. Guru honor yang mengajar hampir semua kelas. Artikel ini telah tayang di bbc.com dengan judul Pendidikan di Desa Pulau Seram, Guru Honor yang Mengajar Hampir Semua Kelas. Dan ini gambarnya dan ini linknya. bbc.com 1 Juni 2019 membahas 3 isu tentang pertama, yaitu Delantik Umagusi, serangan guru dan 3 guru honor di desa Kabupaten Serang bagian Banten, mengatakan dia diminta untuk mengajar kelas 2, namun karena kekurangan guru dia juga diminta untuk belajar di kelas lain. Kedua yaitu adalah akibat kekurangannya tenaga guru di SD, banyak siswa kelas 5 dan kelas 6 belum bisa membaca. Siswa SD tersebut memiliki semangat belajar yang bagus, hanya saja kekurangan fasilitas dan negara guru yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Ketiga yaitu guru yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil bisa dikatakan jarang ada di sekolah, sedangkan guru honor ada hampir setiap hari. Dan selanjutnya yaitu adalah faktor mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Keterbatasan fasilitas. Beberapa daerah seperti daerah terpencil dan pedesaan banyak yang mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya gedung sekolah, perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya dapat menghambat proses belajar mengajar. Upaya penanggulangan masalahnya yaitu adalah pemberian bantuan dana dan fasilitas untuk sekolah yang terpencil. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan sekolah terhadap di pelosok-pelosok. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah seperti penyediaan ruangan belajar yang lebih layak dan nyaman, pengadaan perpustakaan dan berbagai bantuan lainnya, peningkatan proses rekrutmen dan seleksi, memperketat proses rekrutan dan seleksi guru yang mengedepankan standar yang lebih tinggi dapat membantu memastikan masuknya individu yang berkualitas dan ke dalam profesi pendidikan. Dan itu saja presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah kata dan salah kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.